akhirnya diganti tadinya Bible menjadi Alkitab. Mirip-mirip Al-Quran tahu. Nah karena memang Alkitab nama lain daripada Al-Quran. Istilah-istilah teos di dalam dihilangkan menjadi Allah, huruf besar, huruf kecil, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Logos diganti menjadi firman. Apostolos diganti menjadi rasul. Semua yang berakhir S diganti ke istilah Islam supaya tidak kelihatan pagannya, supaya orang Islam itu bisa diburu-buruhi agar mereka murtad. Itu intinya di sana. Silakan Ibu Sofi, saya standby lagi. Oke, Kakak Sofi tolong bisa, kan moderator kan Kakak Sofi, saya mau sholat dulu, sholat asar dulu. Ada Bang Dian, Bang Ustaz. Ya Bang, oke. Ya, Bang Ustaz, saya dari tadi. Siap. Ada teman-teman di bawah. Teman-teman di bawah. Insya Allah saya stand. Teman-teman di bawah di tap layar teman-teman. Kalau bisa dibikin sampai 1,5 M ya teman-teman ya. Di tap layarnya teman-teman ya, teman-temanku, sahabat-sahabat ya. Saya kasih wejangan dulu ya, host ya, izin host, moderator. Siap. Andi, izin ya. Ya, teman-teman, dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawabangke, banyak tetangga sebelah lembek seperti tape, pantas dan wajar menyembah bangke. Bagi kalian yang menuhankan daki Firaun, jangan coba-coba dongeng atau cerita kartun. Bantah dengan data yang tersusun agar kau tidak gila depresi lambat laun. Untuk kalian penyembah stang motor Astrea legenda, kalau cuma doktrin dan dogma, Tuhan dikonsep menjelma jadi manusia, lalu reinkarnasi, teofani seperti amuba, mending kau tuhankan si Kribo Saibaba. Segala firman telah diucapkan dari guru-guru Anda, tapi Anda masih saja memutarbalikkan ketampol dengan kenyataan. Satu pertanyaan yang ditanyakan, tapi 11 jawaban yang kau lontarkan. Itu pun salah semua. Ingat, Handi Celebes, raja kata pemutar, meluruskan fakta. Ustadz Yahya berwawasan dan bersahaja. Gurunda Zuma, akademis Islam mendunia. Dan saya sendiri Kaisar Nero, sang legenda pewarta. Pohonlah kapas silima purut, anaklah itik pulang berendam. Kalaulah Oten tak mau menurut, hadiah kekal di neraka jahanam. Jika merasa berilmu dan akademis, boleh kau naik penuh dengan optimis. Tapi jika kenyataannya kau menangis, kupastikan kau tidak bisa pipis. Diskusi di atas jangan terlalu bego. Sekali lagi, seperti ayam sakit berkokok, nangis, macet, bubuk dan mogok-mogok, terkena tampol, masih mau kau datang besok. Aku tanggapi ya. Nggak ada yang perlu tanggapi. Pertanyaan untuk Anda kabur tadi. Kehendak Bapak di surga itu A. Yesus Tuhan, B. Yesus utusan Tuhan. Itu dulu jawab. Sudah aku jawab. Enggak jawab. Coba jawab. Ya, udah jawab. Dan dia keselamatan, oke? Saya nggak nanya itu. Pilih dulu. A atau B? Jawab dulu. Pilih dulu A atau B. Baru jawab. Dia mengutus firman-Nya menjadi manusia. Saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu. Kehendak Bapak di surga itu berdasarkan data di Bible. Yesus itu A Tuhan, B utusan Tuhan. Berdasarkan data di Bible. Silakan. Oke, Muhammad dan pengikutnya diberikan Tuhan mendatangi neraka. Kagak nyambung. Enak gua dengerin suara lu. Nggak nyambung. Lembaran sesuatu, makanya Anda semua itu melawan Yesus. Nah, nggak nyambung. Dulu aja Bang. Nggak nyambung. Udah suara pecah. Ya, handset harganya 5.000, ongkirnya 50.000, pecah suaranya. Kalau ditanya itu dijawab dulu. Ya, kehendak Bapak itu Yesus Tuhan. Nah, jawablah pakai data. Di mana kehendak Bapak Yesus Tuhan? Atau kau jawab kedua-duanya ya? Di mana? Jelaskanlah pakai data gitu loh. Ini kok Anda ini diskusi kok menghindari Bible, tapi hanya datang membawa doktrin khotbah gereja. Kumur-kumur pula lagi. Gue enak dengerin kayak gitu. Monitor Bang. Kenapa marah-marah Bang? Siapa ini penyembah ini? Manusia? Manusia. Kristen atau Oten? Aku Kristen. Saya bertanya ini Bang.
kenapa Allah itu tidak bisa membangkitkan Muhammad dari dalam kubur? Di mana tertulis nggak dibangkitkan? Enggak, kan Muhammad sudah mati. Kenapa tidak bisa dibangkitkan Allahmu? Coba jelaskan. Tapi Maha Kuasa Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua yang berasal dari Allah kembali kepada Allah. Nah, itu janjinya Allah. Ya, artinya apa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke penciptanya. Siapa bilang nggak dibangkitkan? Kembali ke penciptanya. Sudah saya jawab belum pakai ayat. Sekarang pertanyaannya Paulus. Sekarang pertanyaan balik. Sekarang pertanyaan balik. Kenapa Paulus penulis kitabmu yang begitu tebal di Bible itu matinya sadis dan sekarang ada di mana? Paulus itu penulis kitabmu. Jawab. Masih mau kedatang besok? Sekarang itu Paulus ada di mana? Kenapa matinya sangat mengenaskan? Jawab. Macet. Jadi gini. Macet kan? Udah dibuang aja bang yang kayak gitu bang, kurang yang itu nggak punya adab itu, nanya-nanya nggak jelas. Yang naik umat Islam paham nggak artinya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Paham nggak artinya teman-teman? Pasti paham insya Allah. Ini nanyanya nggak pakai pikiran, nih nanyanya cuma pakai modal benci doang, nggak jelas. Halo EGP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa disampaikan bang? Ada bang, nitip satu kalimat doang bang ya, satu kalimat aja. Ini ya. buat Oten yang naik, tolong ya jangan nyampein narasi gereja. Ini bukan gereja, bosen dengernya itu aja bang. Ya dia pikir gereja kan. Ya. Makasih bang, turun bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Sama bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, rekan Oten yang di bawah, ajukan permintaan, diskusinya yang enak gitu loh. Gunakan basis data. Insya Allah kita akan guru-guru kita insya Allah akan bertukar pikiran dengan asik gitu loh. Di sini bukan ajang benci-bencian, bukan ajang kita memojokkan agama, bukan. Bagaimana kita memahami cara berpikirnya itu yang kita sama-sama bedah begitu. Silakan ajukan permintaan ya. Gak ada nih. Ada ya kayak Muslim bang ya bawah. Ini Kristen ini kalau nggak membenci Nabi nggak hidup kali ya. Sakit perut kali dia kalau nggak benci Nabi kita. Bang Handi mungkin nggak makan mereka kalau nggak menghina Nabi Muhammad. Halo Bang Bali. Bang Bali. Tapi kalau kepencet. Oke, ada yang mau disampaikan bang? Enggak, nyimak di bawah aja. Oke. Makasih ya. Mohon maaf diteruskan. Ya, sama. Lanjut Bang Handi. Tapi kalau kakinya kebentur batu itu nggak berasa dia tuh istighfar, dia astagfirullah. Tapi dia benci Nabi kita. Kadang-kadang dia bilang alhamdulillah, kadang-kadang bismillah, kadang-kadang Allahu Akbar kalau dapat musibah. Tapi dia benci Nabi kita. Tapi dia pakai di Bible-nya itu istilah-istilah ya yang Al-Quran yang diterima Nabi Muhammad SAW dipakai pula disalahgunakan. Ini orang membenci tapi dipakai gitu loh. Tapi menikmati juga loh itu. Ya tapi itulah yang disebut emang iblis itu diizinkan untuk merusak akal sehat manusia. Tadinya instingnya, hatinya ingin menyembah satu Tuhan, kata iblis jangan. Kalau lu menyembah semua satu Tuhan, kalau lu beriman semua, gue punya teman di neraka siapa bro? Ya. Kan gitu. Ya. Turunkan ini kena band ini. Aduh, kacau. Ya. Jadi kata iblis gitu. Lu beriman semua, gue punya teman siapa? Ya, makanya iblis itu 1 kali 24 jam bersama konco-koncone itu nggak pernah tidur.
baik iblis berbentuk orang, baik iblis berbentuk benda, baik iblis yang tidak berbentuk atau tidak kelihatan. Itu kerjanya tiap hari itu, harus nyari teman. Izin Bang Andi. Ya, silakan. Izin Bang Andi. Halo, salam. Halo. Halo, salam. Halo. Ya, mohon maaf Bang. Halo. Kristen atau Muslim Bang? Kristen. Oke Bang, kita punya tema di atas Bang, Kristen pembuat kejahatan. Bisa Abang sampaikan atau mau langsung dengan Bang Handi? Silakan Bang. Ya mohon maaf Bang ya sebelumnya, sesuai dengan tema atau apa yang ditanyakan, seperti yang ditanyakan ya, yang jelas ya. Silakan Bang. Iya. Semua. Sebentar. Saya mau tanya dulu sebentar Bang. Halo Bang Muhammad. Bang Muhammad, mohon maaf. Muslim ya, insya Allah Bang ya. Ya. Ada yang mau disampaikan Bang? Saya menyimak dulu ya. Oke, mohon maaf Bang ya. Kursinya kita kosongkan dulu buat saudara kita yang lain ya Bang ya. Baik. Izin Bang ya. Ya, lanjut Bang Salom. Silakan Bang Handi. Silakan. Ya. Terima kasih ya. Kalau survei membuktikan yang lebih banyak membuat kejahatan, saya sering ke lapas, ke rutan. Kalau 1000 penghuninya di lapas atau rutan itu, cuma 1% orang Kristen. Bang, saya potong Anda. Kita tidak berbicara individu Bang di sini Bang. Biarin aja, tak apa-apa. Ntar apa gue ajar juga. Nggak apa-apa, biarin aja. Biar dia ngomong. Enggak, saya menilai survei Bang. Survei. Dan kenapa saya tanyakan seorang Muslim, kenapa kalian membuat kejahatan lebih banyak di tempat sini? Karena kami beriman, mencuri, membunuh, merampok, asal beriman, kami diperbolehkan. Surah Al-Baqarah. Nah, katakan, makanya mereka pakai An-Taubah, maka teroris memakai ayat An-Taubah 36. Perangilah mereka, penggallah orang kafir itu. Itu yang dia pakai. Cukup ya. Waktu kejadian kemarin di Makassar. Udah, saya jawab. Menilai umat itu bukan dari orangnya. Tapi kalau Anda mau melihat daripada personalnya, pertanyaannya di atas Bang. Kan pertanyaannya di atas. Anda bisa, iya ini saya jawab. Anda bisa diam nggak kalau saya jawab? Kalau nggak saya turunkan nanti. Ya, saya ulang ya. Jadi menilai seseorang itu, menilai suatu agama itu bukan dari personalnya. Jadi baca kitab sucinya. Saya ke At-Taubah dulu, itu ayat perang. Di ayat perang itu ya kita harus memerangi orang kafir. Nah, nanti Bang Dio deh ke At-Taubah deh. Assalamualaikum Adinda Dio. Iya, waalaikumsalam. Ya, nanti antum yang jelaskan At-Taubah karena antum yang lebih menguasai lah itu. Tapi saya bahas dulu mengenai, kita lihat agama mana di dunia ini personilnya itu banyak membuat kerusakan. Ya Kristen. Anda boleh buka internet. Kalau Anda melihat di daerah mayoritas kantong Islam, ya pasti di kantong Islam banyak yang melanggar di sana. Itu nggak bisa deh. Nah, tapi Anda melihat juga di kantong Kristen. Saya sebut saja provinsinya yang ada di Indonesia Timur. Warna kulit apa itu? Yang membuat kerusakan di muka bumi. Bahkan mereka memakai benda-benda tajam. Bahkan TNI Polri menjadi sasarannya kan begitu. Demi ingin membangun negara tanah Kristus. Jadi jangan melihat di situ bro. Lihat kitabnya. Kitabmu tidak ada satupun bisa dibaca dengan baik dalam hal bagaimana menyuruh untuk tidak toleran. Bahkan di Keluaran 20 begitu Anda boleh membaca, dipakai Belanda. Kalau tidak mau kerja sama kota itu, ya ajak dia jadi budak dan kerja rodi. Kalau melawan, habisin semua. Kalau At-Taubah nanti kan dia yang menjelaskan.
Terus bagaimana ajaran kasihnya? Kasihilah musuhmu, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, doakanlah musuhmu. Jadi kalau Anda survei di LP-LP itu, ya Anda juga survei dong di NTT sama yang di Papua itu. Apalagi kalau skala dunia ya. Skala dunia yang paling brutal adalah bagaimana ajaran Kristen ini, aduh nggak bisa dibayangkan ya, kehidupannya mereka sudah serumah belum kawin, bagaimana mereka dikawinkan, makan jeruk dalam gereja. Diam dulu kau. Nah, pasti sakit kupingmu kalau saya balas dengan data, sakit kupingmu gitu loh, sakit kupingmu itu. Pasti diam dulu kau. Pasti jantungmu bergeser kalau mendengarkan saya. Ajaran manakah di dunia ini, atau di rumah ibadah manakah, di rumah ibadah manakah di dunia ini, itu ya, mensahkan kawin jeruk makan jeruk. Rumah ibadahnya adalah gereja. Rumah ibadahnya adalah gereja. Ada lihat perang salib berapa korban? Perang salib berapa korban? Berapa yang dibunuh Belanda yang beragama Kristen waktu menjajah Republik ini? Yang dibunuh adalah umat Islam. Korban 40.000 jiwa di kampung saya. Kau nggak lihat itu? Nenek moyangmu menjadi jongos Belanda. Makanya kau beragama Kristen. Itu dari saya ya. Jadi jangan lihat individunya bro, lihat kitabnya. Bandio silakan jelaskan At-Taubah, ayat perang itu. Silakan. Ayat berapa tadi kan dia bilang? Atau perangilah orang kafir yang kau temui. Qatilul ladzina kafaru. Ada beberapa ayat itu. Waqatilul ladzina kafaru itu Ustaz Dio. Waqatilul ladzina kafaru. Ayat ke 9 kalau tidak salah itu. 67 gitu ya. Waqatilul ladzina kafaru. At-Taubah ayat 123 itu. 123 kan ya. Ini udah sering naik. Enggak apa-apa dijelasin aja kan dia. Enggak perlu dijelasin nih, Ustaz. Atau bayar 123 lah itu. 136. Perangilah orang kafir. Gimana itu? Ya ini boleh jelaskan. Allah SWT begitu. Maka turunlah ayat Maryam 83. Mengutus setan-setan untuk berbuat maksiat. Jadi ketua maksiat siapa? Allah WTS. Wih kok WTS sih gimana sih? Maryam 83 mengutus setan-setan. Parah ini diskusinya ini. Kau mau bahas yang mana? Kau mau bahas setan atau siapa? Yang ada WTS. Mau bahas At-Taubah. Kenapa ada WTS? Di Bibelmu itu yang ada WTS bro. Di Al-Quran nggak ada. Di Bibelmu itu loh kata WTS berapa kali? Tahu itu? Jadi dia nggak ngerti apa yang dia omongkan tuh. Enggak ngerti. Maka turunlah ayat. Udah diam dulu. 83. Udah diam kau diam. Diam kau. Diam dulu. Bocoran kondom kau diam. Enggak. 12 At-Taubah 122 kok turun ke 83 ngaco kau nih. Gimana? Iya. Perlu dijelasin terus memang kau paham At-Taubah 123 itu. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kufari wal yajidu fikum ghilza itu. Kau paham itu aja? Maksudnya itu kalau kamu menemukan orang kafir di dalam dunia medan perang itu, kalau kita berperang, orang kafir jangan dilawan, taruh loh Bang. Orang kafir itu jangan dilawan, tapi dikasihi, didoakan gitu loh Bang Dio. Gila. Ya enggak merdeka lah kita kan dari penjajah. Kalau pakai agama kasihnya. Dia cuma mau penjajah sudah lewat itu penjajah 300 tahun yang lalu yang sekarang begini bro. Tanya. Buktikan sekarang bro. Jangan dengar dulu. Kita sudah merdeka. Dengar dulu tahun. Dengar dulu. Kau bayangkan para pejuang kemerdekaan pakai konsep
kasih, agama kasih Kristen, apa yang terjadi? Tidak merdeka kita, bro. Tidak merdeka, Ki. Ditampar pipi kiri, ditampar pipi kanan, kasih pipi, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau Belanda nak perkosa ibumu, lu kasih lagi bapakmu. Lari. Tak bangga Ciburuna. Justru surah At-Taubah itulah dipakai kaum muslimin mengusir penjajah, coy. Yes. Ini anaknya enggak minta terima kasih banget terhadap Al-Quran itu. Kacau. Di sini mereka itu kayaknya dia mereka itu sama ini sama penjajah. Mereka tuh menuntut toleransi tapi nggak ada kontribusi dan mereka selalu merasa tersakiti begitu kan. Padahal ayat kasih itu nggak berlaku. Kasih mati. Paham kau sampai sini? Kasih mati. Nah itulah di apa kalian itu, di bibir kalian itu. Jangan kalian menuntut toleransi. Kontribusi kalian pun tak ada dari bibir kalian. Betul sekali. Bahkan ini ya di awal itu apa Piagam Jakarta, ingat nggak? Di awal kemerdekaan dulu itu kan yang ketuhanan Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk menjalankan syariat Islam itu kan diganti di penggal 7 apa 9 kata itu kemudian menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan karena kita umat Islam toleran kepada umat Kristen. Karena itu dari teman-teman Kristen dari Indonesia Timur yang memprotes itu. Betul. Gak ada andilnya agama Kristen dalam kemerdekaan NKRI, nggak ada. Kalau oknum-oknum yang berjuang ada, tapi konsep yang digunakan tuh konsep jihad Islam, bukan konsep agama kasih Kristen, bukan bos. Secara logika aja, secara logika, bayangkan kalau kita pakai konsep agama kasih, berarti kita membiarkan dong penjajah Belanda menjajah kita sampai selama-lamanya, iya kan? Iya betul. Tapi karena adanya konsep jihad, resolusi jihad dari para ulama-ulama Islam, khususnya dahulu Partai Serikat Dagang Islam dahulu, maka muncullah resolusi jihad. Dan itu digaungkan di mana-mana dan ada oknum-oknum Kristen yang ikut untuk berpartisipasi. Ingat ya, oknum loh ya. Jadi konsepnya itu dari konsep Islam, konsep jihad. Betul sekali. Gak ada itu, gak ada itu. Yang herannya saya sampai sekarang Bang Dio, sampai sekarang mereka merasa tersakiti. Sampai detik ini anak cucu sampai cicit kalian menikmati tanah Indonesia, air Indonesia, udara Indonesia. Ada kami perangi kalian, binatang kalian. Makanya saya bilang selalu, minoritas yang tidak tahu diri hanya ada di Indonesia. Iya, gak tahu diri mereka ini. Itu kalau teman-teman mau ini ya, teman-teman mau baca secara inilah ya, secara profesional lah, kita adil lah. Mau Kristen atau Islam, ada satu buku yang ditulis oleh salah satu sejarawan kita, namanya Mansur Suryanegara. Nah, Pak Mansur Suryanegara ini beliau tuliskan sejarah awal perkembangan pergerakan Islam di Indonesia di zaman penjajah Belanda sampai kita merdeka. Itu beliau kupas tuntas, itu 2 jilid. Aku punya bukunya di rumah. Itu bagus tuh teman-teman, bisa cari di Gramedia ada. Tapi kadang yang jilid 2-nya agak sulit. Kalau jilid 2-nya, yang jilid 1 yang paling banyak dijual. Nah, itu beliau jelaskan asal muasalnya kenapa. Dan agama Kristen tuh nggak ada partisipasinya. Konsepnya loh ya, nggak ada. Karena kalau kita pakai konsep kasihnya agama Kristen, nggak akan bisa merdeka Indonesia ini, teman-teman. Nggak bisa. Hanya konsep jihad Islam lah yang bisa dipakai untuk mengusir penjajah Belanda. Dan ada oknum-oknum Kristen yang ikut dalam memerdekakan Republik Indonesia. Ada perjuangan mereka. Kita tidak menihilkan. Cuman ingat ya, yang kita bicara konsep. Makanya dahulu ketika Belanda sudah hengkang dari negeri kita, kan mereka mau datang lagi tuh dengan pasukan Inggrisnya, dari Inggris. Kemudian diserukan jihad, resolusi jihad oleh siapa? Kiai NU, pendiri NU siapa? Kiai Hasim Asy'ari.
Nah, itu disambut baik oleh Bung Tomo di Surabaya, maka pecah perang di Surabaya. Itu disebutkan sejarawan yang menuliskan tentang sejarah itu, teman-teman. Yang nulis Kristen loh. Itu ada di jurnal-jurnal mereka. Mereka bilang apa? Itu di Surabaya itu jadi apa? Bagaikan neraka bagi umat para penjajah di waktu itu. Saya baca itu, Bang. Gara-gara apa coba? Gara-gara apa? Gara-gara teriakan takbirnya Bung Tomo. Itu fatwa jihadnya Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi jangan salah, Kristen ini kadang nggak baca sejarah, mereka nih pura-pura baca sejarah. Kurang api ya, terbalikan gitu. Iya. Terbalikan. Ingat ya, saya dicatat baik-baik ya. Sebentar. Aku disclaimer dulu, teman-teman. Ingat ya, dicatat. Yang kita bahas konsep, ya, bukan oknum. Apakah ada oknum-oknum para pejuang negeri kita yang beragama Kristen? Yes, ada. Kita tidak menihilkan itu. Tapi konsep yang digunakan dan mayoritas yang bergerak adalah umat Islam, dan konsep yang digunakan adalah konsep jihad Islam. Baca sejarah. Saya bisa buktikan itu. Ada Pak Mansur Surya Negara, itu salah satu sejarawan, bahkan beliau ketemu dengan tokoh-tokoh di waktu itu. Sekarang beliau sudah tua orangnya. Bisa baca, cek aja di internet. Pesan Api Sejarah 1, Api Sejarah 2. Itu beliau jelaskan semua bagaimana andil Islam dan umat Islam dalam kemerdekaan bangsa kita yang tercinta, Republik Indonesia. Kalau mau adu ini boleh, ayo buka-buka data kita. Ada. Itu fakta. Nggak bisa kalian menutup mata. Yang herannya teman-teman Kristen ini nggak baca sejarah. Giliran kita kupas sejarah, dia bilangnya apa? Allah, kalian sok mayoritas, kata dia. Justru kalian ini sudah dalam minoritas tapi nggak sadar diri. Kalau seandainya Islam itu adalah agama yang arogan, atau agama yang jahat, agama yang bengis, atau agama yang kalian sering framing sebagai agama terorisme, itu habis kalian, habis. Tapi karena bagaimana Islam itu mengajarkan toleransi yang indah, lakum dinukum waliyadin, kalian, alhamdulillah, sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang umat Kristen nggak pernah dipaksa untuk masuk Islam. Ada nggak? Nggak ada. Bahkan itu masuk dalam konstitusi undang-undang negara kita. Setiap bangsa itu boleh dan berhak untuk memeluk agamanya masing-masing, mengamalkan agama masing-masing. Kan begitu? Nggak ada paksaan, bos. Justru malah yang minoritas yang kurang ajar. Contoh konkret, STT Nias, mereka sudah menyusun strategi itu, ya, dari sisi pendidikan. Mereka ajarkan anak-anak bangsa generasi muda kita, khususnya orang-orang Kristen di situ, untuk membenci Islam dan kaum muslimin. Kita punya datanya, bro. Makanya itu buru-buru tuh mereka hapus websitenya. Bayangkan, itu ngurus website kampus itu nggak murah loh, dan nggak mudah, nggak mudah. Itu. Perang Padri, naik sini kau, Raja Sitorus, naik kau. Kita bahas Perang Padri. Bang Dio, kita beri satu tantangan. Gini ya teman-teman yang Kristen di bawah. Kuberi kalian satu tantangan. Kalian cari data bahwasanya pejuang jihad Islam yang arogan, yang menetapkan konsep penjajahan, ya. Coba cari satu data. Bahkan ya teman-teman ya, kalau kita lihat jihad Islam di zaman perjuangan, melepaskan dari perpajakan, melepaskan dari perbudakan. Ingat, coba kalian cari satu data saja, bukan kayak kalian, bukan kayak penjajah ya. Seperti yang dikutip tadi dengan Bang Handi tadi. Jikalau kalian menemukan satu kota dan menemukan orang-orang di sana, rangkullah dia, ajarkan kasih, damai. Setelah kau masuk ke sana, jadikanlah mereka budak. Apabila mereka tidak mau jadi budak, bunuhlah. Itu baru data. Izin ya, Bang Kaisar sama Bang Handi, Bang Ustadz Dio. Saya sapa dulu ini Dedi Simbolon. Halo, Dedi Simbolon. Halo, Bang Dedi Simbolon. Satu kali lagi ya, kalau enggak mohon maaf saya turunkan ya. Bang Dedi Simbolon, oke, siap. Lanjut Bang narasinya, Bang. Lanjut, Bang.
ada yang ditombak lagi nih. Halo, halo. Bang Denny is yes. Mohon maaf, Bang. Mohon maaf, Kristen atau Muslim, Bang? Kristen. Oke, Bang. Kami punya tema di atas, Kristen pembuat kejahatan. Ada 2 narasumber. Mohon itu, ini agak noise, Bang. Suaranya, Bang. Saya yang noise. Tempatnya. Sebentar. Agak noise, Bang. Sebentar. Iya. Gimana, Bang? Ya, untuk yang typing di bawah, kalau punya nyali naikkan ke atas. Itu si Erik itu sudah saya bisukan itu. Silakan naik ke atas. Tapi tadi Erik ini udah berapa kali nih naik ke atas tapi nggak jelas. Suaranya bercampur-campur ya. Agak noise gitu. Jadi nggak jelas apa yang mau disampaikan. Ya. Bang Denny, bagaimana Bang Denny? Sudah bisa dikondisikan? Halo? Monitor? Saya sapa dulu bapaknya Sila. Halo, assalamualaikum atau selamat sore. Sore bapaknya Nila, bapak Sila. Halo? Bapaknya Sila, monitor? Oke, mohon maaf ya, saya putus ya, ini nggak jelas ini. Dilanjut dulu, Ustadz Dio. Narasinya mohon maaf, terganggu tadi. Nah, ini Deddy Simbolon nanya. Halo, Bang Deddy Simbolon. Halo. Mohon maaf Pak, Kristen atau Muslim Pak? Kristen Bang, Kristen. Oke Pak. Kami kebetulan sudah ada beberapa narasumber di sini. Kita punya tema Kristen pembuat kejahatan. Ada yang kira-kira mau ini kan Pak? Disampaikan atau mau dibicarakan? Aduh, ini Bapak noise ya Pak. Dapur ya. Dari mana Bang membilangnya begitu? Bukannya terbalik itu Bang? Begini Pak ya, di sana ada tanda tanya Pak. Ada tanda tanya. Nah silakan Bapak kita punya dalil untuk menyatakan seperti itu. Nah sekarang kita punya dalil untuk membuat pernyataan itu kan di belakang tema kita ada tanda tanya. Ya, aduh saya doubling ini sebentar. Kak Sophie. Kak Tiara. Iya. Lanjut. Doubling nggak punya saya ini? Enggak. Oh enggak. Ini berarti ada yang doubling ini. Siapa yang doubling ini? Yang baru naik kali ini, Deddy Simbolon. Bang Deddy Simbolon, bisa nggak dulu coba ini dulu Bang, diperbaiki dulu Bang ya. Nanti kita naikkan ulang Bang ya. Oke, Bang Denny bagaimana Bang Denny, monitor sudah ready kembali atau bagaimana? Denny. Iya. Kenapa? Oke bang. Silakan bang. Kami punya beberapa orang narasumber di sini. Ada Ustadz Dio, ada Bang Zuma, tapi kayaknya belum standby. Ada Bang Huki Selebes. Silakan bang. Mau dilanjutkan tadi atau bagaimana? Silakan. Ya silakan dilanjut. Itu Kristen pembuat kejahatan itu saya Kristen. Coba tolong tunjukkan kejahatan saya. Gitu. Itu silakan nanti Bang Hendy atau Ustadz silakan. Iya, itu ajaran bengis dalam Bible diajarkan dalam Samuel 15 ayat yang ketiga. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak,
yang menyusu lembu maupun domba, unta maupun keledai. Bah, gila kali bah. Sampai binatang pun dibabat habis. Apakah cuma satu ayat itu? Ada ayat berikutnya. Ayat yang kedua dalam Yosua 6 ayat 21. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba dan keledai. Aduh, lari dia. Gimana sih? Enggak, Bang Dio, itu Kabur Pak Denny, dia. Bang Dio. Ada Pak Denny nih. Suara nggak sih? Ini tadi kedengaran Bang. Ada Bang Denny nih. Oh iya, masih Bang ada. Denny yang tadi tanya Bang. Lanjut. Iya. Masih. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga dalam Ulangan 20 ayat 16. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernapas. Nyamuk, kecoa, semua pokoknya nggak ada yang diberikan hidup. Dibabat semua. Itu gimana tuh Bang Denny? Ayo silahkan dijawab. Genosida, betul sekali, genosida aborigin, genosida Indian, genosida Yahudi dalam pembantaian Holocaust. Itu siapa pelakunya? Ayo. Kristen, bos, Kristen. Bukan. Kristen, Bang. Loh, bukan. Loh, peristiwa Holocaust siapa pembantainya? Ya mereka bukan orang Kristen. Abang tahu nggak peristiwa Holocaust? Kalau nggak tahu searching dulu, Bang. Aku tinggal di Eropa kok, searching gimana sih? Aku tinggal di Eropa. Kamu itu aneh-aneh kalau ngomong normal lah. Ya udah, ya siapa yang membantai itu di peristiwa Holocaust? Siapa yang bantai? Bukan orang Kristen. Alah, abang tinggal di Eropa. Hah? Aku ada suara nggak sih teman-teman? Cek. Ada Bang, ada dilanjut. Aku ada suara nggak? Ada. Siapa Bang yang melakukan pembantaian di peristiwa Holocaust itu siapa Bang? Bukan orang Kristen. Aduh, Bang Denny tidak baca sejarah. Aduh, parah. Bukan orang Kristen. Abang percuma Abang di Eropa. Kita nggak bilang di Eropa. Ini sekarang era teknologi, dunia informasi Bang, dunia IT sekarang kita sekarang berada di zaman kecanggihan teknologi. Abang bisa searching, bisa baca walaupun abang tidak berada di Eropa. Aku jelasin kenapa aku bilang bukan orang. Kasih aku kesempatan, jangan dipotong ya, aku jelasin ya. Itu mereka itu cuma mengaku-ngaku orang Kristen, tetapi sebenarnya mereka bukan orang Kristen, karena orang Kristen nggak mungkin melakukan kejahatan pembunuhan seperti itu. Orang Kristen yang benar tidak mungkin melakukan itu. Jadi mereka itu orang Kristen palsu. Sebenarnya bukan Kristen tapi ngaku-ngaku Kristen gitu loh. Siapa Bang pembantainya Bang? Gue tanya dulu kau Bang, siapa Bang? Hitler itu kan bukan orang Kristen, dia ngaku-ngaku Kristen. Hitler itu Kristen Abang, astaga. Hitler itu Kristen. Dia cuma ngaku-ngaku Kristen. Kalau orang Kristen nggak mungkin membunuh orang. Aduh, Abang ini nggak. Itu Kristen palsu, nggak baca sejarah, KW. Kristen KW. Aduh, parahnya Bang. Kristen KW. Parah dia nih. Nggak baca sejarah nih Bang Denny nih. Ajar jadi Kristen itu kasihlah musuhmu kalau kamu saya turunkan dulu. Iya justru dengarkan Bang Denny. Sebentar Bang Denny. Justru ajaran Kristen kasihilah musuhmu itu adalah ajaran yang tidak masuk akal. Kenapa saya katakan tidak masuk akal? Itu bertentangan dengan prinsip kehidupan manusia. Bertentangan Bang. Contoh, sekarang ku tanya Abang, yang mempersiapkan senjata nuklir untuk memerangi negara-negara yang mereka tidak sukai, siapa Bang kira-kira Bang? Apa perlu aku sebutkan namanya? Bang Dio, udah cukup. Oh, udah ngaco itu jawabannya. Ini kita sambut tamu baru, Deddy Simbolon. Kabur dia. Enggak, aku yang turunkan Bang, enggak jelas, enggak kondusif cara jawabnya gitu, enggak beres itu. Deddy Simbolon dibuka mood-nya, silakan Bang. Ya, nggak mau dia turun dia berarti. Saya ingatkan ya, tadi itu pertanyaannya jelas, dijawab saja dengan jelas gitu loh, jangan muter-muter gitu ya.
kita naikkan kok. Kita kasih ruang diskusi yang enak gitu loh. Silakan. Halo Babe. Iya, susah bang. Mereka ini susah bang Dian. Mereka ini nggak pernah baca sejarah. Hitler itu Kristen murni coy, Kristen taat bapaknya itu, bapak ibunya itu. Yeah. Hitler itu, dia Kristen taat dia. Ya apa pula dibilangnya Kristen abal-abal ngaco nih bang Denny ya, nggak pernah belajar. Nggak usah jauh-jauh lah. Pembantaian genosida yang dilakukan oleh umat Kristiani di Ambon tahun 1999 itu pas Lebaran loh. Pembantaian dilakukan oleh Tibo CS di Kota Poso. Itu Kristen loh. Gidi. Jadi kalau nggak pernah baca sejarah nggak usah kan. Aduh, Tolikara masjid dibakar itu Kristen. Kalian nggak pernah, nggak baca sejarah jauh-jauh. Yang di Indonesia aja kalian nggak tahu, apalagi yang dulu terjadi. Inilah susahnya teman-teman Oten ini nggak pernah belajar sejarah, nggak baca sejarah mereka. Sebentar Bang Dio, saya sapa dulu. Gimana coba agama kasih? Bertolak belakang lah. Bang Dio sebentar ya, saya sapa dulu Babe, halo. Dibuka mute-nya Bang, silakan Bang. Halo, Babe. Halo, selamat siang, abang-abang, kakak-kakak. Loh, kok diturunkan? Naik lagi Bang ya. Jangan diturunkan dulu tuh. Naik lagi Bang. Naik lagi sebentar ya. Nggak ada yang turunkan, itu turun sendiri. Oh gitu. Gini. Kami. Nah silakan Bang Babe. Monitor. Masuk abang. Oke, silakan Bang. Jadi Bang ya, kami berikan ruang silakan, tetapi sepertinya harus fokus seperti apa yang ditanya. Jadi clear Bang ya, nggak muter-muter Bang ya. Silakan. Iya Bang. Salam kenal abang-abang, kakak-kakak di sini. Salam kenal semuanya. Iya. Abang Kristen atau Muslim? Saya Kristen. Oke, silakan. Waktu dan saya Kristen dan bukan debater saya ini. Saya cuma diskusi. Oh, silakan. Apa yang mau kira-kira disampaikan, Bang? Ya, apa namanya itu? Saya cuma untuk saat ini kan saya kan sering masuk banyak komal Muslim dan komal dari Kristen juga. Gini aja, mohon maaf bang, saya langsung aja to the point Bang, mohon maaf Bang. Oke. Poinnya yang abang mau sampaikan sekarang apa nih Bang? Mau bicara tema atau abang mau bertanya langsung? Bertanya aja nggak apa-apa ya. Bagaimana Bang Dio? Kita Dio? Atau boleh ya, diskusi aja saya di sini. Kalau debat saya nggak bisa lah. Mungkin saya kalah kalau debat saya. Ya sebetulnya gini Bang, kalau kami itu ya selagi kondusif by data, no problem Bang ya. Iya. Kebenaran itu kan apa ya, kita ini sama-sama membicarakan menggunakan akal, rasio pikiran yang sehat Bang. Ya. Betul, ya. Nah sekarang gini, Bang Benny Lim, monitor. Ya. Ustaz Dio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Babe ini mau monitor gas aja. Silakan Pak Babe, mau dengan siapa silakan, apa yang mau ditanyakan atau boleh. Kalau Quran kayaknya Ustadz Dio. Kalau mau bicara umum ya boleh, nanti ada Bang Handi, ada abang kami Bang Bedilin. Silakan Pak. Silakan Pak Babe. Ya, oke Bang. Saya bertanya gini Bang. Pertama kali adanya Ka'bah itu gimana, sejarahnya seperti apa Bang? Ka'bah, terus sejarahnya adanya, mohon maaf ya Bang ya, kalau ada kata-kata saya salah atau menyinggung ini mohon maaf, mungkin Abang bisa menerjemahkan maksud saya, ya kan Pak, ya Bang ya, karena saya bertanya gitu. Apa namanya itu, waktu, mohon maaf, mohon izin, Nabi Muhammad mendapat wahyu dari malaikat Jibril, wahyu Al-Quran ya, wahyu Al-Quran ya kalau nggak salah. Nah
mulai adanya Al-Quran itu setelah Nabi Muhammad meninggal atau Nabi Muhammad masih ada? Mohon izin abang pencerahannya, mohon izin. Monggo siapa aja bisa menjelaskan bang? Afan Bang Benilim, sepertinya Ustadz Video yang punya kompetensi untuk menjawab. Silakan Ustadz. Iya, sejak Nabi Muhammad ada. Sejak Nabi Muhammad adalah Al-Quran itu kan diturunkan kepada beliau, makanya disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 44, litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau wahai Muhammad jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Jelas. Cuman yang tidak dipahami oleh teman-teman Kristen itu dikiranya Al-Quran itu dalam bentuk buku gedebuk begitu, satu buku yang dia lihat sekarang. Dibedakan bang, bedakan antara Al-Quran dengan mushaf. Beda Al-Quran, beda mushaf Al-Quran, itu beda. Kalau Al-Quran sejak zaman Nabi Muhammad sudah ada, dihafalkan oleh beliau di dadanya. Itu terpatri dalam sanubarinya. Beliau bisa mengeluarkan ayat-ayat tersebut sesuai dengan kehendak Allah. Dan ayat-ayat itu turun berangsur-angsur sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi di zaman itu. Itu jawabannya. Kalau abang mau tanyakan tentang mushaf Al-Quran, itu nanti belakangan. Iya bang. Belakangan itu pengumpulannya oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pengumpulannya komplit satu mushaf yang kita lihat sekarang disebut dengan Rosmul Utsmani. Silakan bang. Ustadz Dio, tadi juga ada tambahan itu pertanyaan Ka'bah itu Ustadz Dio. Ya, kalau Ka'bah ada di dalam surah Al-Baqarah disebutkan wa idh yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Ketika Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail itu membangun pondasi Ka'bah, mereka berdua berdoa kepada Allah, ya Allah, wahai Tuhan kami, terimalah dari kami amal kami, terimalah amal kami untuk membangun Ka'bah ini. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang menerima doa. Gitu bang. Oke. Cukup jelas, clear ya. Halo penunggu, apa ini penunggu apa namanya ini? Halo monitor bang, atau kakak atau abang? Halo? Wah, turun dia rupanya. Wah, banyak yang Bang Handi izin follow ya. Tur Bang Handi izin follow ya Bang Handi. Lagi istirahat kayaknya dia kak. Iya, silakan. Saya izin follow ya Kakak Sofi ya. Halo Black Rose monitor. Masih meleng-leng jaringannya. Oh iya, Black Rose monitor. Halo. Abang atau kakak Black Rose di monitor. Tak kuat dia berhadapan dengan tak cukup nyali. Oke, kita naikkan lagi nih. Halo, Kak Nanang. Kak Nanang, monitor. Kak Nanang. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf ya, kita turunkan dulu kalau begitu ya. Gak jelas ini, report ini. Halo kakak, abang. Hei, silakan. Cek satu. Ya, abang pergi tadi, Bang. Hilang. Oke, udah. Ini sudah dijawab sama Ustadz Dio. Bagaimana bang? Mau ditambahkan lagi? Ya, yang itu kan dicatat
dicatat sama sahabat-sahabatnya kalau nggak salah ya, di pohon lontar, di pohon ini, itu seperti itu, benarkah itu seperti itu? Ustaz Dio? Cek 1 2 cek. Iya benar bang, benar. Iya benar bang. Di pohon, di kulit pohon, di batu, di lauh, atau tempat-tempat wadah-wadah yang mereka bisa tulis. Itu memudahkan untuk dihafal. Ya, itulah kelebihannya bang ya. Jadi dari hafalan langsung bisa dicatat di pohon, di tempat mana aja yang bisa untuk dibuat ditulis. Nah, di zaman itu belum ada toko buku bang. Iya tahu saya paham saya. Soalnya kan kalau apalagi di Bible juga kan itu di papirus malah sekarang ditemukan sekali ATM bang, sekali ATM baru dikembangkan kan gitu. Betul, dikumpulkan lagi kan kalau Alkitab itu kan. Celakanya Bible adalah tidak ada yang menghafal. Itu celakanya di sana bang. Ya, karena kan sudah diterjemahkan dengan bahasa negaranya masing-masing, tinggal dibaca aja. Itu belum di zaman Yesus masih yang mengajar itu oral, murid-murid tidak ada yang menghafal. Nanti setelah Yesus nggak ada di muka bumi, baru dicari, dikumpulin. Iya. Itu lanjut Andio. Nah, itulah bang ya, itulah kelebihan keistimewaan agama Islam. Ya. Jadi dalam agama Islam itu bang, ini mohon maaf ya bang, aku bukan mau menjelekkan atau ini ya, kita diskusi santai aja. Iya bang. Kita berbagi pengetahuan aja. Ini menurut saya yang pernah saya baca dari literasi Islam. Itulah keunggulan umat Islam dari agama-agama lain, terlebih lagi terhadap Kristen. Kenapa? Karena dalam Islam itu bang, kita punya ilmu sanad, al-isnad. Kata para imam kami terdahulu, mereka mengatakan al-isnadu min al-ilm al-isnadu minad din. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Sesungguhnya isnad itu, nanti aku jelaskan isnad itu apa. Isnad itu atau sanad itu bagian dari agama. Kalau bukan karena sanad, maka akan ada orang yang berbicara semau-mau dia berbicara. Nah, apa itu isnad? Isnad itu adalah mata rantai periwayatan. Nah, mata rantai periwayatan inilah yang menyelamatkan kami bang. Dari apa? Dari intervensi tangan-tangan jahil atau orang-orang yang ingin merubah-rubah kalamullah. Itu bang. Makanya dalam Islam itu bang, kami ada namanya ilmu riwayah namanya. Dan itu alhamdulillah terjaga sampai sekarang. Makanya nggak bisa ada orang yang mau merubah Al-Quran atau dia mau merubah hadis Nabi Muhammad, itu pasti ketahuan bang. Dari mana ketahuannya? Ketahuannya ketika kita cek ya dari sumbernya, dari kitab-kitab hadis para ulama. Itu bisa terdeteksi langsung di situ. Karena ilmunya sudah dipatenkan oleh para ulama kita dalam buku-buku mereka. Alhamdulillah. Jadi umpamanya nih ya bang, Al-Quran itu kami baca begini, Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kami baca begitu bang. Tiba-tiba ada orang ngaku enggak gitu baca, itu bacaannya alhamdulillahi rabbil alamin umpamanya. Itu salah bang bacaannya bang. Karena enggak begitu bunyi bacaannya. Buktinya apa? Kami punya riwayat sanad. Kami punya riwayat sanad Al-Qur'an, alhamdulillah kami punya riwayatnya. Dan itu tersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW dan itu terjaga. Dan ini merupakan implementasi dari firman Allah dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikra, yakni Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Terjaga, keotentikannya terjaga sampai sekarang. Makanya nggak ada yang bisa merubah-rubah itu. Jangankan Al-Quran, hadis saja bang. Abang sebutkan satu hadis palsu aja kami langsung tahu bang. Tentunya kalau belajar ya. Contoh, ada orang bawakan hadis tentang keutamaan kopi. Barang siapa yang minum kopi, kemudian dia mati, masih ada hampas kopi di giginya atau di mulutnya, maka dia masuk surga. Ini hadis palsu bang. Langsung terdeteksi oleh para ulama Islam. Nah itu keunggulannya. Berbeda dengan, maaf, di agama Kristen. Di agama Kristen itu tidak ada yang namanya sanad. Tidak ada. Maaf, sanad. Jadi sanad itu silsilah rantai periwayatan bang. Oh, lanjut. Itu nggak ada sanadnya. Tiba-tiba aja, contoh nih bang ya, mohon maaf nih.
Kita bandingkan Bible yang abang pegang sekarang, terjemahan Bible yang abang pegang sekarang. Dari terjemahan saja itu banyak bang. Ada BMK, ada TB, ada TL, macam-macam, ya kan? Dari terjemahan aja sudah banyak perbedaan. Oke, anggaplah itu kita clearkan. Pertanyaannya, Injil atau Bible yang abang pegang sekarang itu, siapa nama transmitter orang sebelum abang yang meriwayatkan atau yang menuliskan atau yang memegang Bible itu sesuai sebagaimana yang abang pegang sekarang? Siapa bang orangnya? Abang bisa sebutkan nggak? Nggak tahu. Nah itu perbedaan kita bang. Kalau kami, saya punya sanadnya dari Syekh Al-Ishi, seorang ulama di Mesir. Beliau punya jalur riwayat sanad sampai kepada Rasulullah SAW. Dan itu ada di blog atau di websitenya beliau, itu terbuka, bisa dibaca. Kami tahu siapa yang meriwayatkan Al-Quran itu dari kami, dari orang sebelum kami, dari orang sebelumnya, terus sampai naik kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada sanadnya bang. Ya. Makanya nggak bisa orang-orang itu merubah-rubah isi Al-Quran atau dia merubah-rubah hadis Nabi Muhammad, dia buat sendiri umpamanya, nggak bisa. Pasti ketahuan riwayat siapa, derajat hadisnya apa, dan komentar ulama seperti apa. Nah itu pasti ketahuan bang. Ya bang, siap. Kalau diada-adakan, berbeda dengan Bible. Kalau Bible kan umpamanya abang nih buka Bible, umpamanya aku bacakan satu Samuel ayat sekian dan sekian. Kalau abang nggak hafal, bisa saja abang membenarkan ucapanku. Padahal itu bukan ayat dari Samuel, itu bukan umpamanya. Iya. Kenapa bang? Karena tidak ada satupun umat Kristen yang menghafal Bible. Setuju nggak bang? Ya. Oke. Bukan. Ya kan? Ya, oke. Nah, itu fakta pahit yang harus ditelan oleh teman-teman Kristen. Tak ada satupun umat Kristen, baik dia adalah seorang yang awam atau dia adalah seorang scholar atau seorang sarjana atau orang yang terpelajar, pendeta lah umpamanya. Tak ada satupun di antara mereka yang hafal Bible bang. Nggak ada. Kalau Al-Quran, alhamdulillah, bejibun bang, Al-Quran, alhamdulillah. Anak kecil pun hafal. Ada anak yang, bahkan tradisi para ulama-ulama kami terdahulu, sebelum umur 10 tahun mereka sudah hafal Al-Quran. Al-Imam Muslim, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ibn Syihab Az-Zuhri, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Syafi'i. Banyak ulama-ulama kami, alhamdulillah, sebelum umur 10 tahun, sebelum balik, mereka sudah hafal Al-Quran. Keren nggak bang? Keren sekali kan? Ya. Itulah kelebihan, dan ini adalah kelebihan yang harus diakui oleh kawan-kawan Kristen. Begitu. Ya, bang. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir, dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an itu untuk diingat, untuk dihafalkan. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran? Gitu bang. Iya bang. Siap. Silakan bang. Ya bang. Kalau mau tanggapi. Mohon izin bang, mohon maaf sebelumnya bang. Nanti diterjemahkan maksud saya bang ya, jadi nggak ada salah paham nanti dari diskusi ini. Apa namanya itu, memang kita akui lah kalau teman dari seberang kita nih Muslim ini, untuk Al-Quran ini benar-benar dilatih dari kecil untuk dihafal ya. Satu buku itu kan dihafal semuanya, itu kan, itu kita akui. Perbedaannya memang dari kalau kita di Al-Kristen ini kan, Alkitab ini kan pemikiran kita sudah terjemahan bahasa Indonesia kan, jadi tinggal baca aja lah gitu kan, nggak perlu dihafal-hafal, kecuali kalau mereka yang kayak sudah sekelas pendeta itu memang rata-rata sudah hafal. Tapi kalau untuk kita yang seperti ini memang tidak begitu fokus untuk menghafal gitu kan, untuk membaca aja karena sudah dalam bentuk tulisan bahasa Indonesia terjemahannya. Nah, saya mau nanya nih bang, mohon maaf bang ya. Nah, Al-Quran ini kan dia kan dihafal, tapi kan untuk artinya ada ya bang ya, artinya ada ya. Ada artinya bang, oke. Nah, di situ juga ada namanya hadis bang. Hadis ya abang bilang, tadi abang bilang kan, hadis ini kalau ada yang mau palsu ini bisa kita tahu nih yang ini palsu apa enggak gitu kan bang. Nah, ada memang ada yang sudah dipatenkan ya, bahasa saya seperti inilah gitu kan, dipatenkan. Ada berapa hadis? Ada berapa hadis? Ribuan bang, ribuan. Kalau dalam ini ya, ini ilmu secara umum saja. Iya bang. Kitab yang disepakati oleh para ulama Islam itu, walaupun nanti ada perbincangan tentang keabsahan riwayat, itu Kutubus Sittah namanya bang. Kutubus Sittah itu adalah 6 buku induk hadis.
Nanti bisa naik ke Kutubut Tis'ah. Kitab 9 hadis itu ada. Yang 6 itu apa? Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dan Sunan An-Nasai. Nanti bisa ditambahkan dengan Musnad Imam Ahmad, Muwatta Malik, kemudian Mustadraknya Imam Al-Hakim. Banyak, Bang. Banyak. Nah, yang 6 ini Kutubus Sittah ini, dua diantaranya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Itu adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kitab yang paling sahih kata Imam An-Nawawi rahimahullah, As-Sahihul Kutubil Musannafah. Ini adalah kitab yang paling sahih yang pernah ditulis oleh manusia. Artinya keabsahannya itu di bawah Al-Quran. Bukan berarti suci terlepas dari kesalahan ya, Bang, bukan. Ada kesalahan, kekeliruan, ya pasti ada. Kenapa? Karena Imam Al-Bukhari itu manusia biasa. Imam Muslim pun manusia biasa, pasti terjadi kesalahan. Makanya datang ulama-ulama belakangan itu yang mereka menilai dan meneliti kembali. Seperti kemarin ya kita diskusi sama teman-teman Kristen masalah kitab Bad'il Wahyi. Itu disebutkan di situ kisah Nabi Muhammad SAW awal mendapatkan wahyu dan bagaimana peristiwa itu terjadi dan apa yang dirasakan oleh Rasulullah. Itu ada kata yang ditambahkan. Siapa yang menambahkan? Seperti Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau tambahkan apa? Ditambahkannya fima balagona, apa yang sampai pada kami dari cerita Rasulullah, Nabi SAW itu intahra nafsahu. Beliau ingin mencoba untuk membunuh dirinya. Nah, ini kalimat tambahan, Bang. Ini yang saya sebutkan tadi, bahwasanya Sahih Al-Bukhari itu nggak sempurna, tapi sepakat para ulama tentang keabsahannya. Nah, yang nggak sempurnanya di mana? Terkadang ada tambahan-tambahan, ya. Detail-detail tambahan yang seperti ini hanya diketahui oleh para nuqadul hadis. Siapa itu nuqadul hadis? Nuqad itu tukang kritik, Bang, tukang kritik hadis. Dia adalah seorang yang pakar kritik hadis. Itu. Pakar kritik hadis inilah yang nanti mereka membicarakan itu. Oh, ternyata ini adalah tambahan. Oh, ini enggak benar. Hadis ini secara global sahih, tapi tambahan Nabi Muhammad SAW ingin membunuh diri itu adalah tambahan yang keliru, tambahan yang tidak sahih. Kenapa dikatakan tidak sahih? Karena itu adalah ucapannya Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau tambahkan. Nah, itu istilahnya dalam ilmu mustalahul hadis. Dalam ilmu mustalahul hadis itu namanya balagot Zuhri. Balagot Zuhri ini adalah ucapan yang dimasukkan ke dalam hadis tersebut. Padahal itu bukan ucapan Aisyah, bukan juga ucapan Rasulullah, yang disebut dengan hadis mudraj. Dan hadis mudraj ini masuk dalam kategori hadis yang dhaif, tidak boleh dipakai untuk berhujjah. Bisa masuk dalam kategori hadis yang mu'dal, kalau dari sisi periwayatan hadis, bisa masuk juga dalam hadis mursal. Hadis mursal itu hadis yang hilang satu perawinya. Kalau hadis mu'dal itu adalah hadis yang hilang dua perawinya dari mata rantai sanad periwayatan. Gitu, Bang. Jadi pasti akan terdeteksi. Jadi ada berapa hadis itu kalau saya boleh tahu, Bang? Kalau yang disepakati itu Kutubus Sittah 6 hadis. Itu saling berkaitan. Bang. Enggak saling berkaitan. Enggak saling berkaitan. Beda-beda. Jadi kalau terkadang kita dapatkan satu riwayat, umpamanya dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Terkadang kita nggak dapatkan riwayat itu di Sunan Abu Daud umpamanya. Terkadang. Atau sebaliknya. Jadi saling melengkapi, Bang. Makanya jumlahnya kan ribuan hadis itu. Kalau Imam Al-Bukhari itu jumlahnya itu ribuan hadis, dan satu hadis yang beliau tulis itu pasti beliau berwudu dulu. Kemudian beliau tulis hadisnya. Satu hadis itu, Bang. Itu jumlah hadis dalam Sahih Bukhari itu ribuan, Bang. Oh, satu hadis berapa halaman itu, Bang? Itu tergantung cetakan, Bang. Tergantung cetakan. Kalau punya saya punya beberapa, karena kan saya koleksi, Bang, ya, koleksi buku itu. Kalau cetakan yang punya saya itu ada yang satu jilid tapi tebal, itu ribuan halaman. Ada juga yang dipisah, dijadikan 4 jilid. Ada, itu cetakan lama itu ada seperti itu. Jadi 4 jilid. Nah, kalau itu belum ditambah dengan syarahnya. Kalau syarahnya, penjelasannya itu ribuan halaman. Aku punya Fathul Bari di rumah itu 15 jilid, Bang. Fathul Bari itu ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang imam dalam mazhab Syafi'i. Sama seperti Imam Muslim. Imam Muslim ini, Sahih Muslim ini muridnya Imam Al-Bukhari. Nah, itu yang mensyarah kitab beliau itu namanya Al-Imam An-Nawawi. Itu sama, mazhab Syafi'i juga. Nah, Imam Nawawi beliau tulis itu
15 jilid. Saya punya kitabnya di rumah. Judulnya Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim Ibnu Hajjaj. Itu judulnya. 15 jilid. Semua ada. Aku punya, Abu Daud punya syarahnya juga. At-Tirmidzi juga punya Tuhfatul Ahwadi. Kemudian Syarah An-Nasai punya, Syarah Ibnu Majah juga punya. Gitu, itu Bang, mohon maaf Bang ya, mohon maaf. Itu ya. Kita bikin, saya bikin perbandingan deh. Tapi kalau untuk membahas lebih ke dalamnya mungkin saya belum paham lah sampai ke dalam. Tidak apa-apa. Kita diskusi aja santai. Ya. Mohon maaf sebelumnya. Nah, contoh lah Bang, pengajaran di buku Alkitab, di Bible ya, di Bible itu ada tertulis nama-nama nabi-nabi dari kita. Saya kan Kristen Bang, ada Nabi Adam, ada Nabi Abraham dan bla 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 sampai ke bawah. Sedangkan saya nggak tahu di Al-Quran apa di hadis ini timbullah nama-nama seperti Adam, Ibrahim, Abraham dan Ibrahim, ya kan? Terus di Alkitab itu ada namanya Abraham punya anak 2 ya, Yakub ya, Yakub ya. Yakub punya anak 2, Ishak sama Ismail ya. Nah di Alkitab itu terhenti dia di ayat berapa saya kurang tahu itu tentang Ismail. Perjalanan Ismail itu seperti apa Bang? Itu loh. Nah di Al-Quran adakah menceritakan sejarah tentang perjalanannya Ismail sampai ke bawah, sampai turunan-turunan? Ada nggak kira-kira Bang itu di Al-Quran atau di hadis seperti itu Bang? Mohon izin Bang. Oke, ini aku jawab secara umum ya Bang ya. Iya Bang. Aku jawab sesuai dengan hafalanku aja karena aku sambil nyetir nih Bang. Oh siap. Itu ada datanya. Amankah? Keturunan Bang? Ya. Aman. Okay. Ya, aman. Aman. Kalau keturunan Nabi Ismail itu sampai kepada Nabi Muhammad itu ada Bang. Aku punya sanadnya. Dari Nabi Muhammad itu sampai aku punya sanadnya. Sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu dia di hadis apa di Al-Quran? Enggak. Itu kalau silsilah Bang, itu disebutkan dalam kitab sirah. Kitab sirah itu kitab sejarah Nabi Muhammad SAW dari awal kelahirannya atau sebelum dia diangkat menjadi nabi, kemudian bagaimana kisah para Arab jahiliyah sebelum dia diangkat jadi nabi itu ada dikisahkan. Itu disebutkan nasab-nasab mereka. Nah, kitab yang paling bagus yang menjelaskan itu secara detail dan tuntas adalah sirahnya Ibnu Hisham. Sirah Ibnu Hisham ini nanti itu sirahnya Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ini nanti disyarah, dipanjang lebarkan penjelasannya oleh Al-Imam Ibnu Hisham dalam sirah Ibnu Hisham. Itu Bang. Nah, secara umum, secara garis besar, kenapa ada nabi-nabi itu Bang? Kenapa nama-namanya kok ada juga dalam Al-Quran? Padahal kan disebutkan dalam Bible umpamanya. Nama Abraham atau Ismail